tidak ingin mengkritik, tapi yang memberikan masukan saja. Untuk yang pertama pendahuluan tadi berdoanya belum ada. Yang kedua itu sama dengan kelompoknya KMDGS, yaitu mengenai materinya dengan pembelajaran sebelumnya, karena pembelajaran panjenengan ini sudah masuk pada pertemuan komunitas kecuali di first meeting. Kemudian untuk materinya ini kalau hanya melihat gambar seperti itu, saya berpikir kira-kira anak-anak bisa nggak menyimpulkan dari gambar itu untuk menentukan bagaimana anak-anak cara masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia. Gitu ya, dari prosesnya itu kayaknya belum ada pengantar ke sana. Mungkin kalau kita mengamati videonya atau mungkin dari gambar-gambar itu ditampilkan ada pedagang yang ke sini, kemudian ada gambar pelayaran gitu. Nah, dari situ kan nanti bisa menyimpulkan anak-anak. Tapi kalau hanya melihat tadi stupa kemudian apa, kita akan bingung kalau kita memang tidak mempunyai pengetahuan sebelumnya. Ya kalau di SMP sudah dikasih, kalau belum kan ya gitu. Mungkin itu saja ya. Jadi keburu didiskusikan sebelum kita tahu arahannya. Terima kasih. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Ari, ada aja. Seperti aku sama ini ya. Bukan nanti sebenarnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang korupsi. Karena pelajaran hari ini adalah membahas tentang korupsi. Saya adalah menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mungkin kasus hari ini atau pembelajaran hari ini tentang korupsi ini adalah luar biasa. Setiap hari pemberitaan di koran, di media massa, di televisi, semuanya membahas tentang korupsi. Bahkan yang kena korupsi sekarang ini tidak hanya pada jajaran tinggi. Dalam arti apa? Tidak hanya pejabat-pejabat tinggi, ternyata pejabat bendahara sekarang banyak yang kena korupsi. Bahkan luar biasanya sekarang ini korupsi sudah masuk ke lembaga kita, lembaga pendidikan. Luar biasa sekarang. Banyak hal tentang korupsi. Sekarang di media massa setiap hari dibahas tentang korupsi. Berarti kita sendiri ini adalah harus memahami tentang arti korupsi. Kita belajar dari sini. Nah, nanti setelah ini nanti saya tanyakan bagaimana kita bisa mempelajari tentang korupsi. Bentar ya, sebelum nanti kita bagi kelompok. Ini yang akan kita pelajari. Saya mengharap setelah pembelajaran hari ini kalian bisa menguraikan tentang pengertian korupsi dan persepsi masyarakat tentang korupsi. Jadi apa masyarakat itu tentang korupsi itu apa? Nanti kita akan mempelajari. Yang kedua, kita bisa menganalisis tentang fenomena korupsi di Indonesia. Luar biasa. Indonesia itu kemarin ketika Orde Baru ini menduduki peringkat yang luar biasa yang cukup tinggi ya, nomor 4 kalau salah ketika Orde Baru. Jadi ketika Orde Baru kita menduduki fenomena yang cukup tinggi di negara kita. Kita mendapat gelar bukan gelar itu juara, tapi gelarnya adalah korupsi. Lalu kita juga nanti setelah ini bisa mendeskripsikan upaya tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya apa yang nanti dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi tentang tindakan-tindakan korupsi. Berikutnya kita bisa
CD-nya itu saya tanya, Pak, genteng kali berapa? Si tukang beca mengatakan, oh genteng kali itu mobil gitu. Kalau udah 2000 saya nggak bisa, soalnya jauh sekali. Ternyata saya setelah naik beca, memang agak jauh. Sebetulnya sudah kelihatan, ternyata diputar balikkan agak jauh sedikit, akhirnya bayar 20.000. Bahkan kemarin juga ada pengawas dari Kanwil, dari lampu merah ke sini. Nah, dari lampu merah ke sini naik beca seharga 20.000. Mestinya berapa ya? Hanya 5.000. Dan lampu merah ke sini ke Starma Bakti 5.000 sudah cukup. Ternyata apa? Diputarkan lewat ke tahu biar kota City ke Kosongan itu kelihatan semua, diputar sampai ke sini. Pulangnya saya mengantar, ternyata apa? Bapak kok cerdas sekali. Oh iya. Nah, ini mulai dari masyarakat luar biasa ini ada indikasi bagaimana masyarakat itu nanti cenderung juga melakukan sebuah korup. Nah, ternyata kita sudah mempelajari semacam itu, tidak hanya pejabat, tapi pandangan kita apa? Korupsi itu ada seorang pejabat, pandangan kita ternyata orang bisa bisa korupsi. Ini pun sudah mempelajari luar biasa ya. Nah, makanya untuk pelajaran ini saya ingin membagi kelompok. Ini harus dikerjakan betul ya. Setiap kelompok bisa menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud tentang korupsi. Tolong catat. Soalnya tayangan ini hanya berlaku saat ini, nanti sudah dibilang. Yang kedua, apa penyebab utama tentang korupsi? Jadi penyebabnya itu apa? Kalau kita lihat Indonesia itu terkena korupsi katanya. Tapi penyebabnya apa? Yang ketiga, bagaimana upaya pemberantasan korupsi? Jadi upaya apa yang dilakukan untuk memberantas korupsi biar nggak merajalela anak kecil kita, anak turun kita tidak melakukan sebuah korupsi. Lalu apa yang kita lakukan untuk mengurangi korupsi? Ini hampir sama ya pertanyaannya. Jadi bagaimana upaya memberantas korupsi dan apa yang kita lakukan untuk mengurangi korupsi? Apa dampak korupsi bagi negara Indonesia? Dampaknya nanti apa? Apakah betul korupsi ini bisa menghancurkan sebuah negara? Nanti dari pertanyaan ini harus terjawab, setiap kelompok nanti menjawab pertanyaan. Makanya saya tanyakan dulu sebuah cuplikan berikut ini ya. Sudah catat ini ya? Ini ya harus dicatat ini. Catat dulu ya. Kalau dicatat apa yang dimaksudkan korupsi, apa yang penyebab utama korupsi, lalu C dan D ini hampir sama ya, yang pilih salah satu, lalu yang E, apa dampak korupsi bagi negara Indonesia. Saya yakin semua siswa tidak menginginkan dengan kehancuran Indonesia. Kita akan tentang videonya. Apakah tadi seorang becak yang menarik itu bisa dikategorikan dengan korupsi? Kan nanti pertanyaannya ada di situ ya. Versi lampu merah.
kursi ya. Ini kok tidak mengerjakan keterangan aja sudah tadi ya, saya perhatikan ada apa ya? Ada galau. Iya. Ya. Tiap hari itu saya berdiri sanamu sana itu, misalkan 5.000. Tapi hari ini tadi saya minta 10.000 dengan alasan itu saya mau beli buku tulis. Tetapi di dalam perjalanan teman-teman saya tidak saya berikan buku tulis, saya buat beli jajanan. Itu juga Kategori kursi ya nanti akan terjawab. Jadi yang penting sekarang kita terfokus kepada pertanyaan ini dulu ya. Nanti semuanya akan terjawab. Bagaimana si anak kalau sudah mendapatkan sambung dari orang tua lalu tidak sesuai dengan perencanaannya, tidak dibelikan sesuatu yang sesuai dengan permintaan si anak pada orang tua, termasuk kategori korupsi. Nanti juga akan terjawab. Ya. Menurut saya korupsi ini sesuatu atau keinginan yang tidak bisa tercapai. Satu contoh, kita sudah mendapatkan jabatan, dia masih mempunyai keinginan lagi, tapi tidak melihat dari sisi penghasilannya. Dia ingin membeli, setelah mendapatkan jabatan, dia ingin mempunyai rumah. Setelah mempunyai rumah, dia punya keinginan lagi, pengen mempunyai mobil mewah. Dan akhirnya dia sampai terlibat korupsi atau menggunakan uang. Dan cukup. Kelompok kami apa yang sampaikan kelompok 1 sampai 4 cuma dari kami menambahkan. Ya silakan. Dari kami korupsi itu adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan kecurangan atau melanggar aturan untuk kepentingan pribadi yang mana hal itu ada sebenarnya bukan haknya. Kemudian hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan orang lain, dan seandainya hal itu orang lain tahu, maka itu adalah satu hal yang membuat orang yang melakukan itu menjadi malu. Menurut kami adalah bagian dari korupsi. Terima kasih. Dan cukup. Gimana kelompok 1 pendapat? Kamu dari kelompok 4 ini mengatakan korupsi ini ternyata adalah pendapat kelompok 1 ada penambahan ingin memiliki yang bukan haknya dengan curang. Jadi ingin memiliki yang bukan haknya dengan curang. Berarti di sini ya silakan. Kalau kata ini tidak gampang, semuanya bisa korupsi. Sehingga kami dari kelompok kami ini pengertian korupsi itu adalah penyalahgunaan kewenangan seseorang terhadap sesuatu untuk diri sendiri dan sekelompok. Sesuatu untuk diri sendiri atau kelompok. Ada lagi. Ini adalah uang negara atau organisasi. Organisasi biasanya ini adalah kalau kita lihat adalah BUMN ya, jadi Badan Usaha Milik Negara. Kalau kita lihat ya KPK, ya ada saya kira KPK itu mencari korupsi manajer bidang garam. Jadi kalau saya lihat KPK nggak pernah nyuplik di bidang garam, padahal bidang garam saya yakin banyak yang korupsi. Nah berarti kategori korupsi ini adalah pengertiannya adalah uang milik. Yang di sidik nanti ya uang negara. Kalau bukan uang negara kita tidak bisa.
nanti akan apa? Akan tumbuh. Jadi persepsi siswa itu akan tumbuh. Oke, itu satu singkat saja. Yang kedua, belum adanya satu pertanyaan yang menantang tentang korupsi tadi belum. Ya. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan tadi baik dari Pak Guru maupun siswa ini masih cara pengamatan di lingkungan mereka masing-masing. Jadi belum ada pertanyaan yang menantang. Kalau korupsi ini bagaimana? Apa yang kita lakukan dan sebagainya kan belum jadi yang menantang. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau sudah begini ada nggak manfaat? Ya, manfaat materi itu ada enggak? Kita tadi gitu. Jadi maaf para teman, jangan langsung anekdot umpama sopir itu langsung dalam 3 bulan gitu. Jadi ada satu juga kayak kursi lah itu nanti yang kedua. Kemudian yang ketiga membuat ini bagaimana anak nanti kita memfasilitasi, guru memfasilitasi bagaimana ada eksplorasi mengenai masalah materi, kemudian ada elaborasinya dengan materi itu juga, dan ada konfirmasi akhir yang materi itu. Sehingga kalau masalah korupsi ini bagaimana kita untuk mengkolaborasi ya, supaya ada elaborasinya, supaya ada eksplorasinya. Tadi sudah, cuma masih saintifiknya itu masih dasar pengalaman yang dilihat oleh anak, yang didengar oleh anak, sehingga belum muncul hal-hal baru dari sikap anak itu sendiri. Jadi belum muncul, tapi sudah sedikit-sedikit sudah mau masuk. Ya,